kami sadar bahwa ini film pertama kami. Jujur benar, kita tuh submit bulan Mei gitu ya. Saya dapat kabar memang bulan Juni itu filmnya belum nih Mas Iwan gitu ya. Jadi akhirnya saya close dulu Pak gitu. Jadi saya belum scoring ya, karena saya juga karena kami juga bikin konser-konser musik Pak gitu. Waktu itu kita lagi bikin Kahitna kalau nggak salah ada apa K-pop juga gitu. Jadi waktu kita memang terbagi gitu. Jadi saya stop. Awalnya saya mau bikin scoringnya dengan Topati, ya, sahabat kami juga gitu. Tapi Tuhan berkehendak lain. 2 minggu setelah kami dapat kabar belum itu, alhamdulillah saya terima kasih banget sama tiba-tiba kami di email Pak lewat Mbak Mima, tim distribusi kami, Mas 11 Juli bisa tayang nggak? Wah, alhamdulillah langsung saya loncat Pak gitu. Jadi dalam 2 hari itu saya hubungin Alia kasih rekomendasi saya karena Topati udah sibuk di konser Rusahanaya waktu itu. Saya dapat ada namanya nanti malam hadir Maleva, temannya Alia. Saya ke Singapura Pak langsung naik pesawat Pak. Kalau naik maksudnya kereta apa? Apalagi naik busnya. Jadi saya langsung poin pertama scoring saya. Kemudian saya ketemu Mas Pandu, udah hadir belum ya Mas Pandu? Itu saya minta untuk audio postnya Pak. Jadi jangan begitu aja, begitu cepat gitu. Karena saya bilang enggak, saya mau ambil peluang ini tanggal 11. Nanti Mas ini seperti yang Bapak bilang tadi, ada film-film yang akan tayang di 11 Juli. Buat saya kalau kata pemuka agama semuanya terus dimulai dengan niat. Innama amalu binniyat. Nah, ya, jadi kami awali dengan itu, Bismillah. Insya Allah kalau diterima masyarakat dia akan panjang. Kalau belum kami akan terus belajar Pak. Jadi proses kreatif itu nggak boleh berhenti. Manjada wajada. Mau diterusin kajiannya? Udah cukup. Ya kita bisa lanjutin itu doang Pak. Nah itu kalau Islami nextnya ya. Lanjutinnya itu doang. Jadi saya apresiasi sekali Pak, pasti banyak tantangannya, challengingnya. Tapi kami niatkan ini melahirkan sebuah karya, mudah-mudahan bisa diterima. Kalau bisa diterima, insya Allah kami janji ke teman-teman kita akan bikin sequelnya. Karena narasinya sudah jadi Pak. Gitu ya. Gitu. Cukup ya? Belum. Jumlah layar. Oh ya, jumlah layar kalau nggak salah 64 Pak. Itu hanya D21. Kalau nggak salah ya, Mbak Mima benar ya? Benar ya 64 ya? Aku boleh teruskan sedikit ya? Nggak usah, lo nggak bawa mic. Udah. Iya, jangan masih. Iya, terima kasih teman-teman selama kita nggak ketemu. Halo. Jadi kita waktu kita ngobrol jumlah layar sama Mas Iwan sama teman-teman dari PH gitu, kita pengen strategi kita adalah teman-teman di Jawa, di Pulau Jawa itu nonton dulu, begitu ya Mas? Jadi kita pengen mengencengin dulu nih, jadi warga Boyolali, warga Selo, Cilacap dan sekitarnya, yuk nonton semuanya gitu. Jadi ingin bikin FOMO di satu daerah dulu nih gitu, nanti baru setelah itu kita akan berkembang gitu. Pada dasarnya memang dari 21 kita dapat sekitar 35 layar, lalu kita kerjasama juga dengan CGV dan Sinopolis, lalu dengan NSC gitu ya. Jadi semua lini bioskop di Pulau Jawa sih sejauh ini sudah sekitar hampir 80 layar gitu. Nah, mudah-mudahan di tanggal 11 besok kita semua bisa nonton serentak di sana. Gaungnya ada di Pulau Jawa. Jadi yang di luar Pulau Jawa pengen nih dengan sendirinya kita akan bertambah layar di situ. Gitu Pak Iwan kalau strategi kami. Betul Pak. Ya. Tadi yang Tasya belum pertanyaannya. Tasya. Zaman sekarang katanya gitu. Kalau aku sih kayaknya nggak gitu. Kalau Natasha ya kayaknya susah juga ya kan, 6 tahun setia ke satu cowok. Ya walaupun mungkin setia, tapi cabang tetap banyak. Kayaknya. Cuman kalau kemudian ini kebetulan emang sharing juga sama Pak Iwan, terus sama penulisnya juga ya Kak Ririn waktu itu. Kalau ternyata yang diharapkan itu emang Kemuning ini yang bisa menginspirasi banyak orang.
Dan Pak Iwan pengen gimana Pak? Ya. Jadi lebih ke emang si Kemuning ini fokus sama kuliahnya dia, studinya dia, terus dia fokus sama ibadahnya dia fokus juga sama cita-citanya dia buat nyenengin ibunya di desa. Jadi tujuannya dia S1, S2, semangat banget kuliah ke luar negeri, memang karena ingin menuntaskan cita-citanya dia tersebut. Bahkan akhirnya jadi cuman nggak ada kepikiran buat sampai ke, ya gimana Pak, sampai kemana? Saya deg-degan ya sebagai ibunya loh, kamu jawabnya gitu loh. Soalnya kalau briefing dari ibu aslinya nggak boleh jangan gitu ya. Gak boleh, kamu harus belajar di sana, pokoknya fokus gitu. Tapi kalau Terry Putri nggak gitu. Bukan ibunya. Tapi kalau Terry Putri nggak gitu kan ya? Gitu, makanya nurun ke anaknya. Seperti itu ya. Mas Akbar banyak pikiran, kayaknya dari tadi duduk melulu apa? Mikirin apa sih? Apa Bar? Baru tahu ini berarti saingan anak saya ini. Ya, iya. Kan kita pisah-pisah syutingnya. Ini Mas Akbar ini satu-satunya artis yang nggak diajak ke Turki ya. Iya dong Pak. Ya kan tapi alhamdulillah Pak Iwan masih ngajak saya gitu ya. Katanya saya karena komika serba bisa gitu. Di tanggal berapa aja bisa katanya. Sepinjam istilahnya Bar. Oke Mas Iwan, lanjut ke dari Pertanyaan selanjutnya. Kupas. Ceritanya kalau simpelnya ada sosok laki-laki yang sudah punya janji dengan cintanya gitu, yang kemudian si pasangannya ini menunggu, sementara Radit dengan janjinya ternyata juga lebih memilih keinginan ibunya Mas gitu. Jadi simpelnya begitu. Jadi dia pengen memenuhi janji kepada Ning gitu ya. Ning sedang menunggu ya. Cuman di satu sisi Radit pengen juga nyenengin ibunya. Di sisi lain, nah ini dia teman makan teman, Deo masuk. Jadi simpel ceritanya gitu ya. Tapi akhir ceritanya harus nonton ya. Tapi saya enggak harus nonton ya. Harus nonton. Nah, akhir ceritanya harus nonton. Abis ini kita nonton sama harus pemain nonton. juga. Simpel gitu ya Mas. Tapi nanti ada bumbu-bumbu yang lain lah gitu. Oh, kenapa judulnya? Oh ya. Kenapa judulnya? Iya, judul lahir dari diskusi saya sama Ririn, sahabat saya yang hari ini nggak bisa hadir, ketika yang tadi saya sebutin Mbak gitu, bahwa ada cowok punya janji sama ceweknya, kemudian ceweknya nunggu setia, cowoknya satu sisi pengen nyenengin ibunya gitu. Makanya di akhir film itu tetap saja Radit cuma bisa bilang itu Mbak, aku mau nikah sama kamu, tapi mungkin esok, lusa, atau nanti. Repotnya, Ning masih iya juga lagi. Jadi kalau ini ada sequelnya, doain kalau ada sequelnya kita pengen bikin di Sapporo, Jepang. Amin. Pokoknya Wah, satu lagi Mbak Jasmine. Mau aja ya Ning ya. Pertanyaan kedua. Oh ya, Kes. Selayaknya Makanya besok semua MC itu yang muda ya. film layar lebar saya belajar banyak juga. Saya ngobrol dengan Mbak Mima, dengan Regina, dengan Reni, dengan Nia, dengan teman-teman gimana sih kalau mau bikin. Oh ya, casting ya sama kayak saya bikin TV program Mbak. Kalau saya dulu bikin kuis piramida, kuis kata berkait. Saya casting Niko Sihaan, Roni Sianturi, Ferdi Hasan, mirip-mirip. Cuma bedanya ini ada cast pengadeganan gitu. Jadi saya belajar dari situ, kemudian kita open cast yang apply ya teman-teman di sini gitu. Tadinya sih Ningnya bukan Tasya gitu ya. Cuman ada satu dan lain hal, ya ini pasti jalannya Tuhan juga ya. Akhirnya saya ketemu Tasya dan ternyata cocok juga Tasya di sini. Simple aja sih Mbak, prosesnya casting, kemudian cocok kita Booking. Ya. Bukan. Cocok casting langsung dikasih jadwal booking. Baiklah. Tapi ini ya sebenarnya judulnya apa tadi? Mungkin esok, lusa atau nanti. Itu sebenarnya dulu judulnya nggak itu Mbak. Apaan? Jadi judulnya terinspirasi jawaban XX1 waktu ditanya, Mbak ini bisa kapan tayang? Mungkin esok, lusa atau nanti.
Baiklah, teman-teman semua sebenarnya pertanyaan sudah mewakili ya dari berbagai sisi.